Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat bakpao O, bakpao yang kosong, dan bakpao isi ayam ala pedagang. Kenapa kita bilang ala pedagang? Karena biasanya tuh para pedagang membuat bakpao-bakpaonya dengan hasil yang putih bersih, halus mulus, tentunya juga tidak keriput. Nah, ini sekarang kita lihat bakpaonya. Kulit luarnya dapat dibuka dengan sempurna. Dan ternyata kita pun bisa membuat bakpao seperti ini. Lembut, empuk. Coba kita buka dulu. Serat-seratnya sangat halus. Sedikit informasi untuk pembuatan bakpao ini, tekniknya agak sedikit berbeda dengan bakpao Mama Iji yang ini nih, yang sebelumnya. Karena untuk teknik yang kita gunakan pada hari ini emang sangat berbeda dan menghasilkan kelembutan yang juga berbeda. Langsung aja yuk kita buat dulu bakpaonya sambil nanti kita membicarakan apa aja kelebihan dari bakpao dengan metode ini. Untuk resepnya juga ada di kolom deskripsi, letaknya di sebelah kanan judul, ada tanda panah ke bawah, diklik aja. Dan jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar. Juga untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulis aja di kolom komentar. Pertama kita akan buat bahan bakpaonya dulu. 2 sendok makan gula pasir, kita langsung letakkan di dalam panci. Lalu 2 sendok makan mentega putih atau kurang lebih 40 gram. Nah, kenapa kita gunakan mentega putih? Agar warnanya bisa lebih cerah, nggak butek gitu ya. Kalau kita menggunakan margarin, warnanya agak lebih kekuningan. Di sini kita gunakan susu cair 300 ml atau dapat juga menggunakan susu bubuk yang encerkan atau air biasa. Nah, ini dengan api yang kecil sampai margarinnya meleleh. Setelah meleleh, masukkan susu cair, kemudian matikan kompornya. Saat ini susu dalam keadaan hangat, agak cenderung panas ya, karena pengaruh dari pancinya juga. Jadi kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit sampai benar-benar hangat-hangat kuku saja. Kemudian ini bahan-bahan selanjutnya, ragi instan. Nah, ragi instan ini udah Mama Eji buka, artinya kita belum tahu masih aktif atau tidak. Kemudian terigu protein rendah, kunci biru, juga pewarna makanan yang berwarna putih merek kupu-kupu, atau kalian bisa juga menggunakan pewarna bakpao agar warnanya akan lebih kinclong. Nah, ini udah hangat. Suam-suam kuku, kita masukkan ragi instan 1,5 sendok teh. Tapi kalau kalian raginya masih baru, belum dibuka, udah yakin itu pasti aktif, langsung aja dicampurkan ke dalam terigu. Nah, ini kita aduk dulu lalu tutup kurang lebih 5-7 menit. Bila raginya aktif akan berbusa seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita masukkan tepung terigu. Ini total 450, tapi kalian masukkan dulu 400 gram karena masing-masing tepung itu mempunyai kelembapan yang berbeda. Kemudian pewarna putihnya kita campurkan ke dalam tepung ini. Aduk sampai tercampur rata. Jadi sebenarnya secukupnya aja ya. Jadi dengan kita menggunakan mentega putih ditambah lagi dengan pewarna makanan yang berwarna putih, itu akan menghasilkan bakpao kita yang benar-benar putih bersih. Tapi ini pewarna makanan ya, nggak masalah selama kita menggunakannya dengan takaran yang sesuai. Nah, kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam ke dalam larutan susu dan ragi ini. Kemudian aduk. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam tepung. Buat lubang pada bagian tengahnya.
Untuk konsistensi adonan ini terasa lembab, lebih basah, tidak kering ya. Jadi nanti kalian bisa perhatikan seperti apa konsistensinya. Ini kita masukkan semua karena airnya kan air susu ya. Jadi jangan ada yang terbuang. Apabila masih terlalu kelembekan, terlalu lunak seperti ini, kita ganti dulu, mengulenginya menggunakan tangan, tentunya udah bersih. Nah, sambil kita merasakan gimana sih konsistensi adonannya. Nah, ini masih terlalu melekat dan sangat basah. Bisa kita tambahkan kembali 50 sampai 100 gram terigu. Tapi secara bertahap ya, sedikit-sedikit sambil dirasakan. Nah, seperti ini. Agak melekat tapi tidak terlalu melekat banget. Seperti ini, teksturnya lunak, sedikit melekat, tuh. Jadi berbeda dengan bakpao sebelumnya, dengan cara adon langsung, itu seperti kalis ya adonannya, tapi kalau ini tidak. Nah, sekarang ini rahasianya juga, teknik untuk mempercepat proofing, kita rendam dengan air hangat cenderung panas. Kemudian kita tutup, yang biasanya itu 30 atau sampai 1 jam, itu nggak sampai sebegitu lama ya. Ini segera mengembang setelah 2 kali lipatnya. Nah, mengenai waktu proofing juga dipengaruhi suhu saat kalian membuat adonan ini. Nah, sekarang kita buang gasnya dulu. Ini sebenarnya udah kalis, elastis, tapi masih belum maksimal. Buang gas dulu sambil dicampur kembali. Nah, kemudian akan kita proofing lagi kurang lebih 30 menit atau sampai mengembang kembali 2 kali lipat. Tentunya dengan perendaman ini pastinya lebih cepat. Proofing yang kita lakukan 2 kali ini, di sini juga letak perbedaannya, akan menghasilkan adonan yang sangat halus, juga keelastisan yang sempurna, maka akan kita hasilkan bakpao yang sangat lembut dan ringan. Di sini juga letak perbedaan kelembutannya. Sambil menunggu adonan, kita buat isiannya dulu. Ini 200 gram ayam yang udah digiling, daun bawang secukupnya kurang lebih 2 lembar, lada garam penyedap, dan 5 butir bawang putih yang dicincang halus, serta kecap ikan. Kemudian kita tumis dulu bawang-bawangnya. Sampai wangi, kemudian masukkan ayam giling, lada, garam, gula, penyedap secukupnya. Seperti biasa kita tumis sampai mengering dan matang. Terakhir kita masukkan kecap ikan secukupnya saja, masak sebentar sampai matang, angkat dan sisihkan. Lanjut, kita lihat setelah proofing kedua ini. Nah, ini udah sangat mengembang. Sekarang kita keluarkan dulu. Taburi meja kerja dengan sedikit terigu. Ini kita tuang dulu, tuh adonannya seperti itu ya. Semakin lembut bakpao kita, maka adonannya lembutnya seperti ini nih. Kalau agak lebih mengeras lagi, artinya bakpao yang kita buat itu lebih keras. Jadi kelembutan dan kekerasannya bisa dilihat pada adonan sebelum dikukus. Seperti ini, sambil kita buang gasnya. Nah, kita campurkan dulu dengan cara menggulung agar adonannya kembali rapi, mulus, dan mudah nanti untuk dibentuk.
Jadi seperti itu, tambahkan sedikit-sedikit terigu apabila masih melekat pada papan kerja atau tangan kita. Nah, ini sambil gasnya dibuang, gulung seperti menggulung handuk sampai adonan ini kembali menyatu dengan sempurna. Nah, bisa kalian tambahkan sedikit, jadi bisa dirasa-rasa ya. Untuk cara pembuatan bakpao dengan teknik proofing 2 kali ini dengan margarin yang dicairkan terlebih dahulu, jadi seperti ini. Nah, bila udah cukup, tidak melekat lagi tapi adonannya tetap lembut, ini kita bagi 2 dulu. Dipelintir seperti itu, nggak perlu pakai pemotong ya, jadi untuk sekepal, ukurannya sekepalan atau bisa kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Untuk adonan ini bisa kita dapatkan 18 bakpao, cukup banyak ya, karena tepungnya tadi kurang lebih hampir setengah kilo, 450 sampai 480. Nah, setelah semua kita bulat-bulat belum. Setelah kita potong-potong seperti itu, kemudian kita bulatkan. Nah, ini akan menambah lebih halus lagi. Kemudian kita tutup yang lainnya agar tidak mengering. Apabila ingin mengisinya dengan isian apa aja, di sini kita menggunakan ayam, itu bagian tengahnya tetap menjendul gitu ya. Jadi yang kita pipihkan hanya bagian tepi saja agar nantinya ketika kita tarik semuanya ke tengah seperti itu, bagian bawahnya tidak sobek. Jadi masih tebal. Nah, seperti ini caranya bila menggunakan isian. Ini sebagian memeji isi dengan ayam, sebagiannya kosong. Nah, untuk yang kosong pun dibulatkan langsung letakkan pada loyang kukusan. Nah, jadi langsung aja diletakkan pada loyangnya, kemudian kita proofing dulu paling tidak sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau enggak bakpaonya akan bantet ya. Jadi proofingnya pun jangan over proofing. Jadi kurang lebih 15 menit atau sampai bakpao yang tadi kita bentuk bulat itu mengembang dan ketika diangkat agak enteng. Ingat, untuk proofing terakhir juga jangan terlalu lama, hanya sampai mengembang saja, waktunya disesuaikan dengan suhu di mana kalian berada. Kemudian langsung kita letakkan, ini Mama Iji langsung sekaligus 2, jangan lupa beri tutup kain agar uapnya tidak menetes. Kukus selama 10 menit, saat 10 menit berlalu, kecilkan api. Nah, setelah kecilkan api, buka sedikit penutupnya seperti ini selama 3 menit. Api masih dalam keadaan hidup tapi dengan api yang kecil. Matikan api setelah 3 menit. Siap kita buka. Jadi total semuanya 13 menit. Ini sangat cantik, tidak keriput dan tidak mengempes lagi. Oke ya, tahapan pengukusan juga harus diperhatikan. Jadi untuk menghasilkan bakpao yang cantik, mulus, dan lembut, semua hal-hal yang Mama Iju udah berikan, tips-tips tadi harus kalian ingat, makanya saksikan sampai selesai. Oke, sekarang kita akan coba buka. Lihat teksturnya begitu lembut, ketika dipencet itu akan kembali lagi elastis seperti semula. Dan ini walaupun sudah dingin tetap empuk, tidak kering. Nah, dan kelebihannya teksturnya sangat enteng dan lembut. Bila bakpao kalian berhasil, ini kulitnya dapat dibuka dengan sempurna. Ya, dengan resep bakpao Mama Iji yang lalu juga tetap lembut, hanya saja saat dingin itu teksturnya lebih berat untuk resep yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat saus sambalnya. 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan kurang lebih 3 sendok makan saus sambal, merek apa aja.
Lalu tambahkan 3 tetes cuka. 3 tetes aja loh ya, jangan berlebihan. Karena ini hanya untuk menambahkan rasa khas. Dan 250 ml air yang kita campurkan dulu maizenanya ke dalam air agar mudah nantinya dalam mengaduk. Nah, setelah itu akan kita masak dengan api yang kecil, terus diaduk sampai mengental. Untuk kekentalannya sesuai selera aja. Kalau kurang kental lagi bisa dicampurkan dengan maizena. Kalau terlalu kental bisa kalian encerkan dengan ditambahkan sedikit air. Ini enak banget, seger, ada rasa kecut manis asemnya. Nah, sekarang kita tuangkan ke wadah, siap dihidangkan dengan bakpao isi ayam. Nah, seperti ini ya. Ini yang isi ayam juga sangat lembut. Tidak perlu dihangatkan lagi, masih tetap lembut, tapi selayaknya memang dimakannya hangat-hangat. Jadi nggak ada salahnya bila ingin makannya lebih nikmat, bisa dihangatkan kembali. Oke? Nah, ini dia semua hasilnya udah kita kukus. Oh ya, satu tips untuk penyimpanan. Jadi, setelah bakpao ini dingin, kita susun dulu di plastik atau wadah ya. Tapi Mama Ji karena yang disimpannya sedikit, jadi di plastik aja tapi disusunnya secara tidak bertumpuk. Jadi disusun terlentang seperti ini, usahakan tidak saling menumpuk karena akan merusak bentuk bakpao ini karena masih lembut ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di dalam freezer kurang lebih setengah jam sampai 1 jam setelah bakpao ini mengeras. Baru bisa kalian kemas bertumpuk seperti ini. Kemudian simpan kembali di dalam freezer. Bila kalian ingin mengkonsumsinya, bisa dikukus langsung terlebih dahulu. Caranya juga sama dengan api yang sedang, tidak terlalu besar, dan pengukusannya tidak selama waktu awal. Jadi cukup kurang lebih 7-8 menit. Oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.